Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Sandek 45. Seperti biasa dan biasa-biasa saja, kita akan melanjutkan alur cerita dari Battle Truck The Heaven Season 5 di episode ke-150. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita lanjut. Di episode sebelumnya di mana Tetua Tong Xuan telah membuka gerbang dari makam surgawi. Setelah gerbang dibuka, seketika semua orang yang telah terpilih dan memiliki token berada di makam surgawi yang dipenuhi dengan kabut tebal. Bahkan Xiaoyan dan Sun Er pun terpisah. Hal ini membuat Xiaoyan khawatir karena dia tidak ingin terjadi sesuatu yang di luar dugaan menimpa Nona Sun Er. Saat Xiaoyan yang sedang mengkhawatirkan Sun Er, tiba-tiba sesosok makhluk datang menyerang Xiaoyan hingga pipinya berhasil digores oleh makhluk itu. Xiaoyan yang kesal langsung membalas dengan memukul makhluk itu dengan keras. Namun saat makhluk itu mengalami luka serius, Xiaoyan menyadari jika ini adalah makhluk energi yang berada di tingkat Dozun. Xiaoyan yang sedang mengamati makhluk itu, ternyata makhluk lainnya sudah menyerang dari belakang. Beruntung saat itu Sun Er berteriak meminta Xiaoyan tidak bergerak, dan serangan Sun Er pun mengenai makhluk energi itu dengan telak. Di sini Sun Er menanyakan keadaan Xiaoyan, namun Xiaoyan malah memeluk Sun Er dengan erat sambil mengatakan jika dia mengira mereka akan berpisah dengan waktu yang lama lagi. Sun Er yang mendengar itu tersenyum dan mengatakan jika Xiaoyan terlalu mengkhawatirkannya. Setelah itu mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, dan sepanjang perjalanan Sun Er sedikit menjelaskan tentang makam surgawi kuno. Setelah perbincangan selesai, Sun Er memberikan inti dari makhluk energi yang barusan menyerang Xiaoyan. Sun Er pun kembali menjelaskan fungsi dari inti tersebut. Jika inti ini lebih baik untuk diserap ketimbang memakan pil. Xiaoyan pun memakan inti itu seperti sebuah permen. Dan sambil melanjutkan perjalanan, dan Xiaoyan pun bertanya-tanya dengan rahasia di balik gugurnya leluhur klan Xiao. Hal ini memaksa Xiaoyan untuk mencari jawabannya di makam leluhur klan Xiao alias Xiao Xuan. 4 bulan pun berlalu dengan cepat. Xiaoyan bersama Sun Er telah menghancurkan begitu banyak makhluk energi dan mengumpulkan energi yang murni. Di saat itu Sun Er melihat pintu untuk masuk ke tingkat 2. Dan Sun Er meminta Xiaoyan untuk memakan inti energi agar bisa melakukan terobosan dengan cepat. Karena lantai 2 di makam surgawi akan lebih berbahaya dibanding dengan lantai 1. Sun Er pun memberikan banyak inti energi kepada Xiaoyan. Xiaoyan tanpa ragu memakan dan menyerap semua inti energi itu, hingga akhirnya dia berkultivasi agar bisa melakukan penerobosan. Sun Er memperhatikan Xiaoyan sambil bergumam jika sebenarnya ada sesuatu yang ditutupi dari inti energi. Namun dia akan menjelaskan itu kepada Xiaoyan jika mereka sudah naik ke lantai 2. Situasi menjadi sedikit kacau saat para makhluk tingkat Dozun itu menyerbu ke arah Xiaoyan dan Sun Er. Saat ini Xiaoyan sedang berkultivasi dan tidak bisa berbuat apa-apa, hingga Sun Er pun langsung menyerang para makhluk itu. Karena makhluk itu terlalu banyak, Sun Er pun meloloskan satu yang langsung melesat ke arah Xiaoyan. Tapi Sun Er dibuat sangat terkejut ketika dia menyadari jika itu bukanlah makhluk energi, melainkan orang dari aula jiwa. Tanpa pikir panjang, Sun Er langsung menyerang, dan akhirnya orang-orang dari aula jiwa pun menunjukkan diri mereka sambil tertawa dan mengatakan jika ini adalah takdir mereka untuk bertemu. Kelompok dari aula jiwa itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama
Hunya dan satu temannya bernama Hunli. Di saat ini Xiaoyan masih dalam mode kultivasi. Sun Er yang mengkhawatirkan Xiaoyan pun meminta Hunya untuk menjauh dari Xiaoyan. Namun Hunli dengan wajah mengejek mengatakan, jika klan Gu jangan pernah berpikir kalau aula jiwa akan menghormati klan Gu. Saat itu Hunya meminta Xiaoyan untuk berhenti berkultivasi. Namun di sini Xiaoyan sedang berkultivasi tidak bergeming sedikit pun. Melihat ini Sun Er langsung menyerang Hunli dengan teknik segel ruang. Seketika Hunli pun berteriak meminta Sun Er menunjukkan kekuatan dari klan Gu. Ketika Sun Er sedang bertarung melawan Hunli, Hunyan pun mengambil kesempatan itu untuk menyerang Xiaoyan. Di sini Hunyan mengatakan jika dia merupakan garis keturunan dari leluhur klan jiwa yang terluka parah saat membunuh Xiaoxuan. Dan dari ini Xiaoxuan harus mati di tangannya. Dan inilah yang disebut takdir. Sun Er yang melihat Hunya akan menyerang Xiaoyan, dia berteriak memperingatkan Hunya. Sun Er pun menyerang Hunli hingga terjadi ledakan besar dan membuat Hunli terpental hingga meludahkan darah. Saat Sun Er melesat dengan cepat ke arah Xiaoyan, Hunli menyerang Sun Er dengan rantai jiwa hingga membuat Sun Er tidak bisa bergerak dan membantu Xiaoyan. Hunli pun meminta Hunya agar menghakiri Xiaoyan dengan cepat. Ketika Sun Er telah khawatir melihat tangan Hunya akan mencabut jiwa Xiaoyan, tiba-tiba ledakan energi yang besar keluar dari tubuh Xiaoyan sambil berteriak, teknik penciptaan surgawi. Hal ini membuat Hunya dan Hunli terkejut karena mereka tahu jika teknik ini berada di tingkat surgawi. Hal ini tentu membuat Hunli kesal atas tindakan Hunya yang sangat lambat untuk menghabisi Xiaoyan. Saat bola hitam membesar, Hunya mencoba menyerang dengan rantai yang berubah menjadi beberapa ekor ular yang besar. Namun tidak berefek sama sekali. Bahkan energi itu diserap habis, membuat Hunya merasa terancam. Sun Er yang melihat itu tersenyum sambil memanggil Xiaoyan. Diperlihatkan jika Hunya di sini mengalami luka yang sangat serius, bahkan wajahnya terbakar, membuat dia sangat marah kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat itu hanya tersenyum mengingatkan yang dikatakan pria botak itu benar jika Hunya terlalu banyak omong kosong. Sun Er yang melihat Xiaoyan telah selesai berkultivasi bahkan membuat Hunya terdesak dengan teknik penciptaan surganya, membuat Sun Er meraung dan joki di tubuhnya meledak hingga menghancurkan rantai jiwa mengikat dirinya. Tidak ingin memberi kesempatan kepada orang-orang aula jiwa, Sun Er langsung menyerang mereka dengan doki yang berwarna emas berubah menjadi puluhan pedang yang langsung melesat ke arah Hunya hingga membuat Hunya tidak sempat menghindar. Hunya yang terdesak dengan cepat berteriak, teknik ledakan jiwa, membuat makhluk jiwa muncul dari belakangnya dan melilit puluhan pedang doki dari Sun Er. Xiaoyan yang melihat itu pun langsung terbang ke arah Sun Er dan memberikan perlindungan dengan mengeluarkan api surgawinya untuk membakar makhluk jiwa itu dengan kejam. Hunya dan Hunyi yang sadar akan kemampuan mereka memutuskan untuk pergi jika tidak ingin pindah alam. Sun Er yang melihat jika mereka akan pergi ke lantai 2, dia pun mengajak Xiaoyan untuk mengejarnya. Namun tiba-tiba tubuh Xiaoyan bergetar hingga dia tidak mampu untuk berdiri. Sun Er yang melihat ini terkejut dan langsung menanyakan keadaan Xiaoyan. Xiaoyan menjelaskan jika dia baru saja naik ke bintang 6 Dozun, namun dia telah menggunakan teknik tingkat surgawi. Hal ini tentu telah membuatnya terluka parah. Sun Er yang mengkhawatirkan Xiaoyan menawarkan diri untuk membantu Xiaoyan. Namun Xiaoyan malah menolaknya karena itu akan percuma. Xiaoyan menjelaskan jika keadaannya sekarang
Xiaoyan harus menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Namun sebelum itu, dia harus mencium Sun Er. Wajah Sun Er memerah seketika ketika Xiaoyan hampir saja menciumnya. Di sini ternyata Xiaoyan sedang mempermainkan Sun Er. Sun Er yang tahu itu langsung memberikan tamparan kepada Xiaoyan. Dan dia menjelaskan jika mereka tidak bisa membiarkan orang dari aula jiwa itu lolos. Jika tidak, akan menjadi masalah di masa depan. Xiaoyan pun meminta maaf kepada Sun Er. Dan dia dengan cepat meminum beberapa pil obat hingga mereka berdua masuk ke lantai 2 dari makam surgawi kuno. Di lantai 2 makam surgawi, Xiaoyan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata para makhluk energi yang berasal dari para dozun di masa lalu sudah siap menyerang mereka dengan jumlah yang sangat banyak. Makhluk energi kali ini tidak main-main karena mereka berada di peringkat dozun bintang 6 sampai bintang 7. Di sini Xiaoyan pun tahu jika Hunya dan Hunli dari aula jiwa telah dengan sengaja meninggalkan bau darah pada pintu masuk untuk memancing para makhluk energi ini hingga akan mempersulit siapapun yang akan masuk ke lantai 2 makam surgawi kuno. Tidak ingin membuang banyak waktu, Sun Er mengajak Xiaoyan untuk segera membereskan para makhluk energi ini. Hingga pertarungan pun berlanjut beberapa waktu dan akhirnya semua beres dan mereka pun mendapatkan banyak inti energi yang berada di tingkat tinggi. Xiaoyan dan Sun Er pun cukup kesal karena mereka telah kehilangan jejak Hunya dan Hunli. Sun Er mengatakan jika orang dari aula jiwa sangat pandai menyembunyikan diri mereka dan mereka harus berhati-hati karena mereka bisa diserang kapan saja. Di sini Xiaoyan mengingatkan Sun Er dengan rencana mereka yang harus mengumpulkan inti energi yang banyak karena hal ini bisa membuat mereka menjadi lebih kuat dengan cepat. Dengan begitu, mereka bisa masuk ke lantai 3 makam surgawi tanpa rasa khawatir. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan dan Sun Er terus-menerus bertarung dengan makhluk energi dan bahkan mereka menghadapi makhluk energi yang sangat kuat dan bahkan makhluk energi itu bisa berbicara. Xiaoyan yang mendengar makhluk energi itu bisa berbicara membuat dia sangat terkejut. Namun Sun Er menjelaskan jika makhluk energi yang berada di tingkat dozun bintang 9 mereka bisa berbicara dan memiliki kecerdasannya sendiri. Sun Er pun mengingatkan Xiaoyan jika mereka jangan sampai memaksakan diri untuk menghadapi makhluk energi di tingkat ini karena bisa berbahaya. Xiaoyan malah tersenyum dan bersemangat karena menyerap batu energi atau inti energi dari makhluk energi yang berada di dozun bintang 9 akan sangat baik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Akhirnya Sun Er dan Xiaoyan pun bekerja sama untuk menghadapi makhluk energi ini dan pertarungan pun meledak hingga harus memaksa Xiaoyan dan Sun Er menggunakan beberapa teknik tingkat tinggi mereka. Setelah melalui pertarungan yang sangat sengit, Xiaoyan dan Sun Er akhirnya bisa mengalahkan makhluk itu. Namun ketika makhluk itu berhasil dikalahkan, hal mengejutkan terjadi karena makhluk energi ini tiba-tiba meledakkan dirinya hingga membuat Xiaoyan terlempar dan terluka. Di saat itulah Hunya dan Hunli akhirnya muncul sambil melancarkan serangan yang tiba-tiba membuat Xiaoyan dan Sun Er terkejut. Xiaoyan yang telah terluka dan tidak siap dengan serangan mendadak ini membuat dia terkena serangan dari rantai jiwa yang telah berubah menjadi makhluk membentuk ular besar itu. Dan ketika Hunya serta Hunli telah merasa berhasil mengalahkan Xiaoyan, tiba-tiba Hunya dikejutkan dengan kemunculan Xiaoyan yang berada di belakangnya. Xiaoyan pun dengan cepat mengeluarkan api ungu yang siap membakar tubuh Hunya. Sebelum itu terjadi, Hunya dengan ekspresi yang sangat marah mengaktifkan tato klan dari aula jiwa.
Seketika ledakan energi dari tubuh Hunya meningkat dan mengeluarkan ratusan rantai jiwa yang membuat Xiaoyan harus mundur dan menghindar. Namun dengan cepat rantai jiwa itu melilit tangan Xiaoyan. Beruntung Xiaoyan memiliki armor naga dan fonik, hingga dengan mudah dia menghancurkan rantai jiwa itu menjadi berkeping-keping. Tidak berhenti sampai di situ, Hunya sekali lagi meraung mengeluarkan energi yang berbentuk tangan besar berukuran puluhan kaki menerkam ke arah Xiaoyan. Dengan niat membunuh yang sangat padat, terlihat tubuh Xiaoyan diselimuti petir serangan pun dengan cepat telah menabrak tubuh Xiaoyan. Namun Hunya mengira jika Xiaoyan sudah terkena teknik. Sebelum Xiaoyan memanggil Hunya sambil duduk bersila di atas batu, membuat Hunya tersentak kaget dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi, padahal dia melihat dengan jelas jika Xiaoyan telah terkena serangannya dengan tepat. Setelah Hunya memastikan yang diserang ternyata hanyalah salah satu boneka milik Xiaoyan, mengetahui dirinya telah ditipu membuat Hunya sangat marah hingga dia kembali mengumpulkan energi di tangannya. Namun kali ini Xiaoyan tidak akan membiarkan Hunya bertindak. Dengan cepat Xiaoyan mengeluarkan semua bonekanya dan menggunakan formasi boneka untuk meningkatkan kekuatan salah satu boneka iblis buminya. Semua boneka mengulurkan tangan dan mengalirkan doki ke salah satu boneka hingga boneka itu bersinar dengan sangat terang. Di sisi lain, Hunya telah siap dengan serangannya. Tangan iblis berukuran ratusan kaki menerkam ke arah Xiaoyan. Namun boneka iblis bumi pun telah melesat dengan cepat, memukul tepat ke tengah telapak tangan iblis milik Hunya. Hingga terjadilah ledakan yang sangat besar, membuat Hunya terlempar sambil berteriak kesakitan karena terkena efek dari ledakan yang cukup menakutkan itu. Terlihat boneka iblis bumi pun terjatuh hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Namun Hunya cukup terkejut. Ternyata boneka iblis bumi milik Xiaoyan bisa menekannya hingga meludahkan darah segar. Hunya yang sedang mengamati boneka itu tanpa menyadari jika Xiaoyan telah berada di belakangnya. Dengan energi yang sangat padat dan menakutkan di tangannya, Hunli yang melihat itu langsung berteriak mengingatkan Hunya. Namun kesempatan itu malah digunakan Sun Er untuk menyerang Hunli hingga dia memuntahkan darah dan terluka. Hunya yang tidak sempat menghindari serangan Xiaoyan yang tiba-tiba hanya bisa terlempar ke tanah dan terluka parah hingga tidak bisa lagi untuk bangun. Xiaoyan yang tidak ingin membuang kesempatan, dia langsung mengarahkan pukulan keduanya untuk mengakhiri hidup Hunya. Namun hal itu harus ditunda karena tiba-tiba Xiaoyan disedot oleh energi misterius, membuat Sun Er bahkan Hunli terkejut dan tercengang melihat ini. Di sana terlihat energi yang berbentuk seperti angin puting beliung mengamuk dengan ganas membantai semua orang. Sun Er menyadari jika itu ternyata adalah angin energi dari makam surgawi kuno. Merasa terancam, Hunli langsung membawa Hunya untuk pergi. Sedangkan Xiaoyan belum tahu apa yang telah menciptakan kekacauan ini. Sun Er pun menjelaskan dengan singkat, membuat Xiaoyan menarik semua bonekanya dan memutuskan untuk menghindar. Sun Er menjelaskan kepada Xiaoyan jika badai energi ini tidak bisa dihindari di lantai 2. Satu-satunya cara untuk menghindar hanya dengan pergi ke lantai 3. Mendengar itu Xiaoyan pun langsung mencari pintu untuk naik ke lantai 3 dan akhirnya mereka pun menerobos masuk ke lantai 3 dari makam surgawi kuno. Di sini Xiaoyan dan Sun Er melihat sudah banyak orang yang berkumpul di lantai 3 makam surgawi. Di sana terlihat jika Qin Yang bersama orang-orang dari klan Lai, klan Yao sudah berada di sana lebih dulu. Xiaoyan mencoba memperingatkan mereka jika mereka harus segera masuk ke dalam lantai 3 karena badai energi akan segera datang. Hunya yang juga sudah berada di sana berteriak kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang mendengar itu terkejut lalu menoleh ke arah Hunya dan Hunli. Di sini
Hunya meminta Xiaoyan untuk menyerang jika dia ingin semua orang dalam bahaya. Karena sekarang mereka hanya bisa bekerja sama untuk menghancurkan tirai pembatas untuk masuk ke lantai 3. Qin Yang pun mengingatkan Hunya agar tidak memprovokasi siapapun karena kondisi sekarang dalam keadaan genting. Qin Yang sedikit menjelaskan jika badai energi ini ternyata sudah berabad-abad tidak pernah muncul. Dan satu-satunya cara agar mereka selamat dari amukan badai energi itu yaitu dengan menghancurkan kristal pembatas lantai 3. Xiaoyan yang masih marah kepada Hunya mengurungkan niatnya dan mereka semua memutuskan untuk menghancurkan kristal pembatas ini bersama-sama. Seorang wanita memperingatkan Qin Yang agar berhati-hati terhadap pengkhianat yang akan menyerang mereka sewaktu mereka berfokus pada pembatas lantai 3. Qin Yang pun mengatakan jika dia sendiri akan turun tangan jika memang ada yang berani berkhianat. Semua orang memandang curiga kepada klan Ciwa. Namun Hun Li menjelaskan jika mereka tidak akan melakukan hal yang bodoh yang bisa merugikan diri mereka sendiri. Akhirnya, beberapa orang dari klan besar, bahkan Hunya dan Hun Li memulai serangan untuk menghancurkan tirai kristal yang menghalangi lantai 3 dari makam surgawi kuno. Melihat celah telah terbentuk dari tirai kristal itu, semua orang melesat dengan cepat memasuki lantai 3. Terlihat Xiaoyan dan Qin Yang terus melakukan serangan untuk membuat sebuah jalan. Namun semua orang terkejut karena kristal yang telah dihancurkan dengan cepat tumbuh menutup lubang yang telah mereka lewati. Xiaoyan yang menyadari hal ini menjadi khawatir karena kalau seperti ini mereka semua bisa terkubur hidup-hidup di dalam lubang kristal ini. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus support channel Sandek 45 kita agar bisa berkembang. Bye bye.